Mata kuliah Manajemen Industri Media Massa. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen dan media massa. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen sangat erat kaitannya dengan organisasi atau lembaga. Manajemen memiliki peran penting dalam kesuksesan industri media massa. Menurut George Robert Terry, Bapak Ilmu Manajemen, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan lainnya. Menurut Robert Cray Tanner, manajemen merupakan proses atau kerangka kerja yang melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam sebuah perubahan lingkungan utama dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Proses manajemen ada 4. Yang utama yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling, atau dikenal dengan singkatan POAC. Planning atau perencanaan merupakan tahapan awal kegiatan untuk membuat dan memutuskan rencana apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan media massa. Hal-hal yang perlu disusun dalam tahap perencanaan diantaranya menetapkan tujuan media atau program, menentukan target dasar, menentukan strategi pemasaran, meninjau kebijakan atau aturan, menyusun jadwal kerja dan menyusun anggaran. Organizing atau pengorganisasian merupakan tahap kegiatan untuk membuat struktur organisasi dan membagi tugas-tugas organisasi atau job description. Tujuan dari pengorganisasian adalah untuk membagi tugas antara individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga mempermudah dalam pengawasan. Actuating atau pelaksanaan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mempengaruhi semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan agar dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, ada 2 hal yang penting, yaitu pengaruh atau influencing dan pengarahan atau directing. Lalu yang terakhir, controlling, artinya pengendalian atau pengawasan, merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan perkembangan atau langkah-langkah yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan. Media massa. Media massa merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan oleh sumber kepada penerima atau khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Media massa memiliki kekuatan atau peran yang signifikan dalam mempengaruhi khalayak. Selain berperan untuk memberikan informasi, media massa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial, yaitu menjadi medium bagi masyarakat untuk mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Media memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana demokrasi. Kondisi sosial masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh media massa. Menurut Habermas, media menjadi pondasi dan penguatan demokrasi serta penyedia ruang publik. Menurut M.C. Quayle, media massa sebagai desiminator atau penyalur informasi dan juga sebagai toko informasi. Selain itu, media massa juga sebagai penyaring atau filter atas informasi yang beredar. Karakteristik media massa. Karakteristik media massa terbagi menjadi 5, yaitu bersifat melembaga, meluas dan serempak, bersifat satu arah namun dengan penggunaan media sosial bisa 2 arah, bersifat terbuka atau umum, menggunakan peralatan teknis atau mekanis. Bersifat melembaga yaitu mengelola media massa terdiri dari banyak orang yang bernaung
dalam sebuah lembaga atau perusahaan media massa. Meluas atau serempak, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa dapat diterima oleh khalayak pada waktu yang sama dalam jangkauan yang luas dan cepat. Bersifat satu arah, namun penggunaan media sosial bisa dua arah. Bersifat terbuka atau umum, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa dapat diterima oleh siapa saja, tidak mengenal usia, jenis kelamin, agama, kelompok atau golongan tertentu, dan lainnya, dan dapat diterima di mana saja. Menggunakan peralatan teknis atau mekanis. Media massa sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis atau mekanis dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, media massa merupakan industri yang selalu berkembang dan bersifat dinamis. Yang kedua, media massa menjadi pilar keempat dalam proses demokrasi. Maksudnya, media massa dapat menjadi alat kontrol atau sumber kekuatan yang dapat digunakan oleh khalayak atau publik untuk menyuarakan atau menyampaikan aspirasinya. Media massa menjadi sarana bagi khalayak untuk mendapatkan informasi atau berita serta peristiwa kehidupan masyarakat atau realitas sosial yang terjadi dalam skala lokal, nasional, atau internasional. Lalu yang terakhir, media massa menjadi alat atau sarana untuk mengembangkan kebudayaan. Media massa secara umum memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi informasi atau to inform. Media massa berfungsi sebagai pusat informasi, yakni menyediakan dan menyampaikan informasi terkait dengan berbagai fenomena, peristiwa, dan realitas sosial yang terjadi. Lalu yang kedua, fungsi pendidikan atau to educate. Media massa berfungsi sebagai sarana untuk mendidik masyarakat. Yang ketiga, fungsi mempengaruhi atau to influence. Media massa dapat dengan mudah mempengaruhi khalayak melalui berbagai informasi atau tayangan yang disajikan. Lalu yang terakhir, fungsi hiburan atau to entertain. Media massa memiliki fungsi untuk bisa menghibur khalayak. Dominic menambahkan fungsi media massa secara khusus. Pertama, fungsi pengawasan atau surveillance. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan peringatan atau warning or beware surveillance, yaitu memberikan pengawasan terhadap suatu peristiwa sehingga bisa memberi peringatan. Misalnya, berita terkait gempa, Gunung Merapi, dan lainnya. Lalu yang kedua, pengawasan instrumental atau instrumental surveillance, yaitu informasi yang disampaikan memiliki manfaat bagi khalayak untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, informasi terkait harga bahan pokok, resep makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi penafsiran atau interpretation. Media massa tidak hanya menyediakan data dan fakta, melainkan juga memberikan penafsiran terkait dengan peristiwa penting. Misalnya, berita tentang kebijakan pemerintah, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi pertalian atau linkage. Media massa dapat menjadi sarana untuk menyatukan keberagaman masyarakat. Lalu yang terakhir, fungsi penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi sosialisasi. Menurut MC Quayle, ada 5 prinsip media massa yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan media massa. Yang pertama, prinsip kebebasan media. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Yang ketiga, prinsip keanekaragaman. Yang keempat, prinsip kebenaran dan kualitas informasi. Lalu yang terakhir, prinsip tatanan sosial dan solidaritas. Kesimpulannya adalah, perusahaan media massa yang mampu melakukan manajemen dengan baik akan mampu menciptakan program atau konten sesuai dengan selera pasar. Program atau konten yang diminati oleh khalayak akan mendatangkan keuntungan dan kemajuan bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih.